Hujan yang masih mengguyur Kabupaten Kudus membuat banjir meluas ke 31 desa di 7 kecamatan. Ketinggian air mencapai 30 hingga 50 cm. Banjir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah hari ini terus meluas. Intensitas hujan yang tinggi sepekan terakhir membuat banjir makin menggenangi permukiman warga. Di Desa Tanjung Karang, banjir sudah merendam sejak 2 hari lalu. Genangan sempat surut, tapi semalam naik lagi bahkan sudah mencapai 50 cm. Sebagian warga sudah mulai mengungsi. Tambah ini airnya. Ketinggian air berapa ini, Bu? 30 sampai 50 cm. Oh, Senti. ini warga udah mulai mengungsi belum, Bu? Ya, ada yang udah mengungsi, ada yang belum. Jenengan ini belum mengungsi ya? Belum. Kenapa, Bu? Itu ini masih bisa aktivitas. Terus harapannya gimana, Bu, dengan banjir ini? Ya, moga pengen cepat surut gitu. Informasi terkini soal banjir di Kudus, Jawa Tengah, saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Yuhan Miftahudin di sana. Selamat siang, Yuhan. Yuhan, saya lihat di belakang Anda juga masih hujan, ketinggian air terakhir 50 cm. Lalu bagaimana dengan siang ini? Ya, selamat siang Reza dan saudara. Saat ini memang hujan kembali mengguyur Kabupaten Kudus dengan intensitas deras, dan tentunya ini berdampak kepada banjir yang semakin meluas di Kabupaten Kudus. Dari data BPBD per hari ini tadi sudah ada 31 desa yang terendam di 7 kecamatan yang terdampak banjir yang ada di Kabupaten Kudus. Kalau diketahui Reza, selain banjir merendam pemukiman warga, banjir juga beberapa kemarin itu sempat merendam jalur Pantura. Namun karena intensitas hujan kemarin sore sudah turun, akhirnya saat ini jalur Pantura sudah bisa kembali normal. Namun ini juga ditentukan dengan nanti kalau intensitas tinggi lagi, pasti jalur tersebut akan mulai tergenang banjir lagi. Untuk itu warga diminta untuk waspada. Sementara itu warga yang terdampak banjir saat ini sudah mulai menempati 2 titik pengungsian yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Kudus, yaitu di Desa Pasuruan Lor dan juga di Desa Termulus. Tercatat ada total 138 warga yang sudah mulai menempati 2 titik pengungsian tersebut. Warga ini terpaksa mengungsi karena sudah hampir 3 hari rumah mereka terendam banjir dengan ketinggian mulai 20 hingga 50 cm. Esa. Ya, banyak warga akhirnya mengungsi di 2 posko pengungsian di sana. Di mana saja ke poskonya, lalu bagaimana dengan bantuan, apakah memang sudah terdistribusi dengan rata untuk para pengungsi yang berada di 2 titik pengungsian itu, Iwan? Ya, 2 titik pengungsian tersebut berada di Madrasah Hayatus Tibian di Desa Termulus, kemudian yang satunya lagi berada di TPQ Koniatus Sigri yang ada di Desa Pasuruan Lor. Untuk para pengungsi ini kebutuhan logistiknya ini sudah dijamin oleh pemerintah daerah dengan mendirikan beberapa dapur umum. Selain posko pengungsian, dari data yang kami peroleh saat ini pemerintah sudah mendirikan 6 titik dapur umum untuk menyuplai kebutuhan logistik bagi para pengungsi maupun warga yang terdampak banjir. Setiap harinya di dapur umum ini setidaknya membuat nasi bungkus sebanyak 2.000 bungkus yang nantinya akan dibagikan kepada warga yang terdampak banjir. Karena kebanyakan warga yang tidak mau mengungsi ini mereka di rumah tidak bisa masak. Jadi mereka menunggu bantuan nasi bungkus dari pemerintah daerah. Dan beberapa waktu lalu Bupati juga sudah memastikan di posko pengungsian bahwa warga terdampak banjir ini untuk kebutuhan selimut, kemudian kebutuhan untuk anak-anak, bayi, balita, ini tercukupi. Karena apa? Karena mereka memang prioritas untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Kudus. Reza. Iya, mudah-mudahan ini juga banjir cepat surut, warga yang mengungsi juga bisa kembali ke rumahnya. Selain itu juga apa sih sebenarnya bantuan yang mereka
harapkan begitu terutama untuk para pengungsi, lansia dan juga anak-anak Wuhan. Apakah ada informasi yang sudah Anda peroleh soal itu? Ya, tadi saat Bupati meninjau ke posko pengungsian, ini Bupati juga membawa bantuan selimut dan juga makanan bagi balita dan juga susu. Kebutuhan inilah yang kemudian nantinya akan memang diprioritaskan bagi para pengungsi. Dan di pengungsi ini juga, di posko pengungsian ini juga disediakan posko kesehatan bagi warga yang terdampak, karena dengan adanya posko ini diharapkan warga yang mulai terserang penyakit ini bisa langsung ditangani. Selain itu, memang warga yang masih bertahan di rumah ini juga sudah mulai merasa gatal-gatal karena beberapa hari rumah mereka terendam banjir. Nah, untuk warga yang sudah mulai terserang gatal ini disarankan untuk segera datang ke posko yang sudah disediakan, posko kesehatan, yaitu di titik balai desa setempat. Reza. Baik, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi perhatian, distribusi bantuan juga bisa segera didapat oleh para korban banjir di sana, dan mudah-mudahan semua warga bisa kembali ke rumah dan banjir segera surut. Terima kasih, jurnalis Kompas TV Iwan Miftahudin melaporkan langsung dari Kudus, Jawa Tengah.